Batara Lattu adalah putra dari Batara Guru. Beliau sejauh ini telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Nampaknya ketampanan itu menurun dari sosok ibunya We Nyiliktimo yang juga dikenal akan kecantikannya. Selain itu, Batara Lattu juga diberkahi keperkasaan dan ketangkasan yang hebat. Nampaknya hal itu menurun dari ayahnya, sang Batara Guru. Tak heran apabila Batara Lattu dengan cepat menjadi idola para wanita. Di usianya yang masih muda, dia telah diidolakan oleh banyak wanita karena ketampanan dan juga keperkasaannya. Setiap gadis yang memandangnya selalu terpesona dan salah tingkah. Kira-kira begitulah sosok Batara Lattu ini. Selain itu, Batara Lattu juga memiliki hobi yang serupa dengan kakak-kakaknya. Mereka semua suka bermain sabung ayam. Batara Lattu dikenal sebagai penyabung ayam yang handal. Dia mampu melihat mana ayam yang bagus dan yang tidak bagus. Dia mampu melihatnya dan mengetahuinya hanya dengan melihat sekilas saja. Maka tak heran apabila ayam jagoan Batara Lattu selalu menang dan tidak pernah kalah sekalipun dalam setiap pertarungannya. Pada masa itu, sabung ayam memang bukanlah hal yang dilarang seperti sekarang ini. Bahkan kompetisi sabung ayam kerap kali dilakukan kala itu. Dan Batara Lattu selalu ikut serta. Dan hal itu mengundang banyak orang untuk ikut menonton kompetisi tersebut. Tidak hanya para pria, namun juga para wanita banyak yang datang. Tentunya mereka bukan tertarik dengan ayamnya, tapi tertarik ingin melihat Batara Lattu yang sangat tampan ini. Batara Lattu sendiri tidak pernah merasa risih dengan kerumunan gadis yang selalu mengikutinya. Dirinya sendiri adalah seorang remaja yang tentunya memiliki ketertarikan dengan lawan jenisnya. Sesekali Batara Lattu melontarkan senyuman kepada para gadis itu. Tak ayal itu membuat mereka jadi histeris kegirangan. Selain itu, Batara Lattu juga kerap kali mendapatkan hadiah berupa mawar maupun sirih. Batara Lattu tentunya sangat senang dengan hadiah tersebut. Baginya bahkan terasa hampa apabila sehari saja tidak menerima hadiah dari para penggemarnya ini. Tak ayal hal itu perlahan-lahan mulai mengubah sikap Batara Lattu ini. Setiap harinya dia selalu menunggu kedatangan para gadis itu untuk menyorakinya saat sedang menyabung ayam. Batara Lattu juga jadi sering melamun setiap harinya. Dan keadaan ini disadari oleh Batara Guru. Beliau kemudian berdiskusi dengan istrinya We Nyiliktimo. Mereka berdua yakin bahwa Batara Lattu telah mulai merasakan yang namanya jatuh cinta. Atau sekedar perasaan penasaran dengan apa itu cinta. Maka keduanya pun sepakat bahwa nampaknya sudah saatnya untuk mencarikan Batara Lattu seorang jodoh, sekaligus permaisurinya kelak. Alhasil Batara Guru dan We Nyiliktimo kemudian mengundang para seluruh pembesar istana untuk berkumpul. Akan tetapi para pembesar istana ini tidak diberitahu apa alasan mereka dikumpulkan. Tak ayal hal ini membuat semuanya pun jadi penasaran. Ada apa gerangan? Tak lama kemudian, Batara Guru memasuki ruangan rapat tersebut. Batara Guru melihat satu persatu wajah yang hadir dalam pertemuan itu. Semuanya nampak hadir, kecuali satu orang, yakni Batara Lattu. Batara Guru dengan cepat menanyakan kemana perginya si putra mahkota ini. Tenri Talunruk yang berada di situ langsung memohon ampun sambil berucap bahwa Batara Lattu sedang duduk melamun di gelanggang sabung ayam. Batara Guru pun hanya mengangguk sambil menghela napas. Sebenarnya dia sudah tahu akan hal ini. Maka berkatalah Batara Guru, "Sebenarnya inilah alasan aku memanggil kalian semua kemari. Batara Lattu sejak 3 bulan terakhir ini selalu melamun tidak jelas. Saya rasa apabila ada seorang pemuda yang menghabiskan waktunya melamun seperti itu, maka itu tandanya dia sudah mulai jatuh cinta. Maka dari itu, kukira sudah saatnya bagi kita untuk mencarikan Batara Lattu seorang jodoh." Alhasil terjadilah beberapa diskusi di rapat tersebut. Beberapa orang ingin Batara Lattu dijodohkan dengan penghuni kerajaan langit. Ada pula yang ingin menjodohkannya dengan penghuni kerajaan Pertiwi. Dan sebagian lainnya ingin menjodohkan Batara Lattu dengan sesama penghuni kerajaan Alelu saja. Meski demikian, Batara Guru menjelaskan bahwa Batara Lattu
tidaklah bisa dijodohkan dengan penghuni kerajaan langit ataupun kerajaan pertiwi, karena Batara Latu hanyalah manusia biasa, dan manusia biasa tidak bisa berjodoh dengan dewa. Meski begitu, Batara Guru juga menghendaki bahwa seorang jodoh yang nantinya menjadi pasangan Batara Latu ini harus berasal dari keturunan bangsawan, minimal yang sederajat dengan darah bangsawan Batara Latu. Namun sayangnya hal itu jelas tidak bisa terpenuhi, karena Batara Latu adalah pemilik darah bangsawan tertinggi di kerajaan Aleluwu. Tidak ada yang setara dengannya kecuali ayah atau ibunya. Itu artinya tidak ada seorang pun di kerajaan Aleluwu yang layak menjadi permaisuri Batara Latu. Maka solusi terakhir yang tersisa hanyalah mencari permaisuri dari kerajaan lainnya yang dipimpin oleh seorang To Manurung. Batara Guru kemudian kembali menjelaskan bahwa saat ini terdapat 3 kerajaan Manurung di bumi: kerajaan Aleluwu, Wewang Driuk, dan Tompotika. Masalahnya adalah pemimpin kerajaan Wewang Driuk tidak memiliki seorang putri. Satu-satunya pilihan adalah kerajaan Tompotika yang mempunyai 2 orang putri. Namun sayang, kerajaan Tompotika saat ini sudah hancur berantakan. Batara Guru sendiri pun juga tidak tahu apakah masih ada orang yang tinggal di kerajaan Tompotika ini atau sudah kosong, utamanya 2 orang putri Raja Tompotika yang dikabarkan menghilang semenjak insiden penyerangan kerajaan tersebut. Semua peserta rapat pun nampak terdiam. Mereka semua sudah sampai di titik di mana mereka tidak tahu lagi harus bagaimana. Lantas, kemana lagi kita harus mencarikan jodoh yang setara dengan anak kita? Tanya We Nyilik Timo dengan ekspresi cemas. Batara Guru hanya terdiam sejenak. Kemudian beliau menghela napas panjang. Lantas beliau berkata, "Apa boleh buat? Sepertinya aku harus kembali menahan rasa maluku untuk menghadap kepada Sang Patotoe dan Datuk Palinge. Satu-satunya pilihan kita hanyalah meminta pertolongan Sang Dewata. Semoga keduanya masih bersedia menerima kedatanganku ke istana Boting Langi." Demikian tandas Batara Guru. Nampaknya dia akan kembali bereuni dengan kedua orang tuanya di kerajaan langit. Cerita kali ini berlatar pada 2 orang yang bernama La Tenri Giling dan We Tenri Jelok. Mereka berdua adalah pemimpin dari kerajaan Singking Wero, kerajaan yang berhasil menggulingkan dinasti Tompotika. Keduanya nampak sangat bersenang-senang. Mereka menghitung kembali setiap harta rampasan perang yang berhasil mereka dapatkan dari kerajaan Tompotika. Namun anehnya, mereka tidak juga menemukan satupun harta benda milik 2 orang putri raja. Kemana gerangan barang-barang milik putri Raja Tompotika ini? Barulah kemudian mereka berdua sadar bahwa sepertinya 2 orang dari kerajaan Tompotika itu masih hidup dan nampaknya berhasil kabur dari penyerangan ke Tompotika. Dan nyatanya memang demikian. 2 orang putri dari Raja Tompotika itu memanglah kabur sebelum penyerangan tersebut dilakukan. Dan kini keduanya telah kembali bersama dengan La Temamala di kerajaan Tompotika. Mereka bertiga kini tinggal di istana Tompotika yang sudah setengah kosong tersebut. Karena La Tenri Giling dan We Tenri Jelok ini terlalu egois, mereka pun segera memutuskan untuk kembali berangkat ke istana Tompotika. Tentu saja tujuannya adalah untuk mencari perhiasan milik 2 orang putri raja tersebut. Bersama mereka ikut pula beberapa orang pasukan. Sesampainya di istana, mereka segera memeriksa halaman istana. Sedangkan La Tenri Giling dan We Tenri Jelok memutuskan untuk masuk ke dalam istana tersebut. Keduanya pun langsung mengetuk pintu istana. Keduanya tahu bahwa We Temamala masih tinggal di istana tersebut. Anehnya ketika dipanggil, terdengar suara seperti beberapa orang yang sedang berlarian di dalam istana. Alhasil penasaranlah si La Tenri Giling dan We Tenri Jelok ini. Ketika pintu istana tersebut dibuka, nampaklah We Temamala yang langsung tunduk menyembah kepada kedua orang di hadapannya ini. Singkat cerita, La Tenri Giling dan We Tenri Jelok langsung menggeledah satu persatu ruangan di istana tersebut. We Temamala sendiri telah diperbolehkan untuk tinggal di istana ini.
Tujuannya untuk merawat dan menjaga kebersihan dari istana Tompotika ini, karena rencananya kerajaan Singkingwero ingin menjadikan istana tersebut sebagai museum. Sementara itu, kedua putri kerajaan Tompotika nampak bersembunyi di dalam gulungan kasur. Keduanya begitu ketakutan, sampai-sampai harus kencing di kasur tersebut. Beruntungnya, berkat bau pesing akibat kencing keduanya ini, La Tendrigiling dan We Tendrijelok tidak jadi memeriksa kasur tersebut dan malah langsung berpindah ke ruangan selanjutnya. Namun nampaknya La Tendrigiling dan We Tendrijelok belum juga mendapatkan satupun perhiasan milik kedua orang putri raja tersebut. Ketika ditanya pada Wete Mamala hanya berkata bahwa memang kedua putri kerajaan itu berlari sambil membawa bungkusan perhiasannya. Itulah mengapa tidak ada perhiasan mereka yang tersisa di istana Tompotika ini. Alhasil, La Tendrigiling dan We Tendrijelok pun memutuskan untuk pulang hari itu juga. Di satu sisi, keduanya juga berpesan untuk melarang kedua putri kerajaan tersebut memasuki istana. Dan apabila Wete Mamala melanggarnya, maka dia akan dihukum dengan sangat berat. Sebelum pergi, La Tendrigiling dan We Tendrijelok juga menempatkan beberapa penjaga untuk menjaga bagian luar istana tersebut. Namun, para penjaga tersebut dilarang memasuki area istana, karena area tersebut dianggap sakral dan hanya orang-orang bangsawan saja serta para pelayannya yang boleh memasuki area istana tersebut. Selepas kepergian dari La Tendrigiling dan We Tendrijelok, Wete Mamala langsung berlari dan menemui kedua putri raja tersebut. Wete Mamala memeluk keduanya dengan berlinang air mata. Dirinya tidak peduli jika kasur itu bau pesing. Baginya, bau pesing itu adalah penyelamatnya. Wete Mamala juga menasihati kedua putri raja tersebut bahwa mereka harus tabah dan menjalani ujian ini dengan penuh kesabaran. Ini semua adalah kehendak Sang Patetoe. Pasti ada pelajaran dan makna di balik peristiwa ini semua. Wete Mamala kemudian mengambil sebuah sarung miliknya. Dibelahnya sarung itu menjadi dua bagian dan diberikan kepada dua orang putri tersebut sebagai pakaian pengganti. Pasalnya pakaian keduanya sudah kotor akibat kencing mereka sendiri. Wete Mamala kembali memeluk mereka berdua. Dia bersumpah akan mengembalikan kerajaan Tompotika. Dia juga berjanji untuk menjaga kedua putri raja tersebut. Maka mulai pada hari itu, Wete Mamala resmi mengangkat dirinya sendiri sebagai ibu dari kedua orang putri tersebut. Kedua orang putri tersebut pun kemudian bercerita tentang bagaimana mereka bertahan hidup selama ini. Mereka berdua merasa beruntung karena para hewan di hutan nampak jinak kepada mereka berdua. Wete Mamala juga bercerita bagaimana dia berusaha membujuk La Tendrigiling dan We Tendrijelok agar tidak membakar istana Tompotika ini. Karena itu dapat mengundang amarah Sang Patetoe. Alhasil, usai perbincangan panjang tersebut, Wete Mamala bergegas mengambil sisa-sisa beras yang ada di dapur dan langsung dimasaknya menjadi bubur untuk kedua putri tersebut. Sebelum makan, tidak lupa mereka bertiga berdoa untuk diri mereka sendiri dan juga untuk kedua orang tua mereka yang telah wafat. Sehabis makan, rupanya Wete Mamala menyimpan kejutan buat kedua putri tersebut. Diraihnya sebuah bungkusan yang digantung di salah satu ruangan istana dan diberikannya kepada kedua orang putri kerajaan tersebut. Ketika dibuka, mereka berdua pun kaget. Ya, itu adalah kumpulan perhiasan dan baju kebesaran milik mereka berdua. Nampaknya Wete Mamala telah menyembunyikannya dari La Tendrigiling dan We Tendrijelok. Sebenarnya hampir saja bungkusan tersebut tadi ditemukan. Namun ketika ditanya oleh We Tendrijelok, Wete Mamala beralasan bahwa itu adalah kumpulan sampah dan kotoran saja. Siapa sangka kalau itu ternyata adalah perhiasan dan pakaian yang tak ternilai harganya. Alhasil, semenjak itu, kedua putri raja tersebut tinggal dan menetap kembali di istana Tompotika. Hanya saja, keduanya dilarang keluar istana atau bahkan sekedar menatap ke jendela, karena di luar istana ada pengawal yang menjaga. Sementara itu, Wete Mamala diperbolehkan untuk keluar masuk istana. Beliau memutuskan untuk bekerja serabutan sebagai pembantu rumah tangga di tempat lain untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan kedua orang putri raja tersebut.
Lantas, dapatkah kedua putri raja ini kelak bertemu dengan Batara Guru dan Batara Latu? Kali ini, kita akan beralih kepada situasi di kerajaan Aleluwu, di mana Batara Guru hendak menuju ke kerajaan langit. Namun, tentu saja, dia tidak bisa begitu saja menuju ke kerajaan langit tanpa seizin dari sang Patotoe. Olehnya itu, untuk meminta izin, maka Batara Guru pun memutuskan untuk berdoa kepada sang Patotoe. Selain itu, tak lupa pula Batara Guru berdoa kepada kerajaan Pertiwi agar memberikannya restu untuk kembali ke kerajaan langit. Setelah beberapa saat, akhirnya matahari langsung bersinar dengan sangat terik menyinari bumi. Tak lama setelah itu, bumi langsung gelap kembali. Petir kembali menyambar di mana-mana. Dan secara tiba-tiba, turunlah sebuah pelangi yang langsung masuk ke dalam istana Aleluwu. Batara Guru yang tersentak kaget melihat kejadian ini langsung sadar bahwa ini adalah tanda bahwa sang Patotoe telah merestuinya untuk kembali ke kerajaan langit. Maka segera Batara Guru menggenggam pelangi tersebut dan langsung pula lah dia digiring oleh pelangi tadi menuju ke kerajaan langit. Akhirnya tibalah Batara Guru di kerajaan langit. Dia dengan wajah yang agak sedikit malu pun langsung berjalan masuk menuju ke istana. Sementara itu, sang Patotoe sendiri sudah sangat resah dengan Batara Guru ini. Kehadirannya ke istana langit menjadikan kesakralan kerajaan langit pun jadi menurun. Bunga-bunga di sekitar istana jadi layu, dan para penghuni istana lainnya pun jadi kebingungan. Bukannya sudah aturan mutlak bahwa manusia tidak boleh ke kerajaan langit. Lantas, mengapa Batara Guru bisa, bahkan sampai 2 kali malahan? Itulah yang diomongkan oleh para penghuni kerajaan langit lainnya. Bagi Batara Guru sendiri, hal ini terkesan cukup memalukan. Seolah-olah dia sendiri telah melanggar janjinya untuk tidak kembali lagi ke mantan rumahnya ini. Sementara itu, sang Patotoe beranggapan bahwa seorang manusia tidak boleh terlalu bergantung kepada dewa. Manusia dibekali akal dan pikiran, maka seharusnya itu sudah cukup untuk mereka andalkan. Apalagi harus sampai menuju ke istana Patotoe. Tentu ini bukanlah hal yang baik untuknya dan juga bukan hal yang baik untuk Batara Guru. Tak lama kemudian muncullah Batara Guru di hadapan sang Patotoe. Sang Patotoe menyambutnya walau dengan suara yang agak berat, pertanda bahwa kedatangan Batara Guru tidaklah diharapkan di sini. Batara Guru juga sadar akan hal itu, dan belum juga Batara Guru duduk, sang Patotoe langsung menegurnya untuk terlebih dahulu menyembah kepada sang Patotoe. Datuk Palinge hanya terdiam menyaksikan hal itu. Dan akhirnya Batara Guru pun bersujud menyembah kepada sang Patotoe dan Datuk Palinge. Ada apa gerangan dirimu datang kembali ke istana ini, wahai penguasa kerajaan Aleluwu? Tanya sang Patotoe dengan nada yang tidak bersahabat. Batara Guru pun langsung mengutarakan niatnya bahwa Batara Latu yang akan segera dijodohkan. Namun, tidak ada satupun yang tersisa untuk jadi permaisurinya, serta tentang kerajaan Tompotika yang telah hancur lebur sebelumnya. Usai mendengar penjelasan tersebut, Datuk Palinge langsung menanggapi. Anakda Batara Guru, kedua putri pewaris kerajaan Tompotika sesungguhnya telah kembali ke Tompotika. Mereka ada di istana Tompotika, namun keduanya kini hidup dalam ketakutan akibat menjadi incaran dari kerajaan Singkingwero. Olehnya itu, suruhlah Batara Latu untuk pergi menjemput permaisurinya itu. Demikian ujar Datuk Palinge yang langsung diiyakan dengan anggukan oleh sang Patotoe. Mendengar hal itu, Batara Guru langsung merasa lega. Ternyata kerajaan Tompotika masih punya pewaris yang akan menjadi permaisuri bagi anaknya kelak. Sang Patotoe kemudian kembali berucap, kami akan menurunkan perahu emas Tanete Manurung yang akan dipakai oleh Batara Latu. Perahu tersebut akan diturunkan bersama dengan awaknya dan juga beberapa perahu kecil lainnya. Seluruh perahu akan diisi dengan mahar serta berbagai macam hadiah untuk diserahkan kepada si calon permaisuri Batara Latu. Tapi ingat, kamu harus melakukan upacara penyambutan terhadap perahu Tanete Manurung ini. Sembelihlah ribuan kerbau cemara dan percikan air suci kepada perahu-perahu tersebut. Jangan lupa untuk mematahkan bambu emas
dan pastikan upacara itu diiringi oleh tarian dari para bisu yang dipimpin langsung oleh Puang Matoa. Sang Patatoe pun juga menjelaskan bahwa upacara tersebut harus berlangsung selama 5 hari 5 malam, dan setelahnya Batara Latu harus langsung segera berlayar menuju ke Tompotika untuk menyelamatkan kedua putri yang terancam tersebut. Maka mendengar hal itu, Batara Guru pun langsung merasa lega, seolah-olah semua yang membebaninya selama ini telah hilang. Dia pun langsung sujud kembali untuk menyembah Sang Patatoe. Dan tak lupa pula Batara Guru berterima kasih atas kemurahan hati Sang Patatoe dan Datu Palinga yang masih bersedia menyambutnya untuk kedua kalinya. Guru Sumanga, semoga kehidupan di bumi berjalan dengan lancar, ujar Sang Patatoe menyemangati Batara Guru. Biar bagaimanapun, Batara Guru tetaplah anak kesayangannya, anak yang paling bijak dan cerdas, serta anak yang paling pantas untuk menjadi seorang raja. Alhasil Batara Guru pun turun kembali ke kerajaan Aleluwu. Kepergiannya diantar oleh si Ruma dan Rukeleng. Keduanya juga sempat berkelakar tentang enaknya menjadi raja di bumi. Batara Guru hanya tersenyum menanggapi guyonan mereka. Tak lupa pula Batara Guru berterima kasih atas tumpangan yang diberikan oleh Ruma dan Rukeleng ini. Setelah berpamitan, maka tibalah Batara Guru di kerajaan bumi Aleluwu. Kini dia punya tugas penting untuk mempersiapkan upacara penyambutan perahu emas Tanete Manurung. Setelah perjalanan panjang dari kerajaan langit, Batara Guru memutuskan untuk segera kembali ke kerajaan Aleluwu dan segera menyampaikan perihal upacara penyambutan maupun tentang kerajaan Tompotika. Singkat cerita, Batara Guru pun segera mengumpulkan para pembesar istana dan langsung mengadakan rapat besar-besaran untuk membahas masa depan Batara Latu dan juga membahas tentang kenyataan sebenarnya yang terjadi pada kerajaan Tompotika. Batara Guru pun menjelaskan bahwa kedua putri kerajaan Tompotika masih hidup dan saat ini sedang terkurung di istana dalam keadaan yang sangat menakutkan. Mereka diawasi dengan ketat oleh para pasukan dari kerajaan Singking Wero. Batara Guru juga menjelaskan bahwa alasan kehancuran Tompotika awalnya karena sang raja Tompotika murka dan membuang nasi ke sungai. Jelas mendengar hal ini, para pembesar istana Aleluwu pun jadi amat geram. Bagaimanapun, nasi itu adalah jelmaan dari anak Batara Guru sendiri. Namun Batara Guru dengan cepat meredam emosi mereka dan mengatakan bahwa biarlah itu menjadi pelajaran di masa lalu dan jangan sampai terulang di masa kini. Fokus utama kita saat ini adalah menyelamatkan dua orang putri di kerajaan Tompotika. Dan salah satu dari mereka kelak akan menjadi pendamping hidup dari Batara Latu. Tak lupa Batara Guru juga menjelaskan tentang upacara penyambutan perahu Tanete Manurung yang harus segera dipersiapkan. Alhasil upacara penyambutan pun segera dipersiapkan. Singkat saja, upacara tersebut langsung siap digelar karena para bawahan Batara Guru ini termasuk orang-orang yang lihai dalam melaksanakan tugasnya. Nampaknya kelihayan mereka ini menurun dari ajaran sang Batara Guru sendiri, yang memang dikenal cerdas dalam bekerja. Tidak hanya mengandalkan otot, namun juga memakai akal. Alhasil, ribuan kerbau cemara pun kini telah berhasil dikumpulkan. Terdapat pula jajaran guci yang berisi air suci yang diambil langsung dari pegunungan Latimojong. Dan tak ketinggalan pula bambu emas dan segala perlengkapan lainnya. Maka setelah semua telah siap, diperintahkanlah Puang Matoa beserta jajaran bisunya untuk menggelar tarian penyambutan. Tarian pun berlangsung dengan sangat hikmat. Para warga yang turut menyaksikan acara itu nampak terkesima dengan upacara tersebut. Semuanya dipersiapkan dengan sangat baik. Tari-tariannya juga terlihat sangat dihayati dan penuh dengan makna kesakralan. Setiap tarian mereka nampak penuh dengan penghayatan. Maka tak heran apabila ada warga yang sempat meneteskan air mata menyaksikan upacara ini. Tak lama kemudian, bumi pun kembali bergemuruh. Lagi-lagi angin kencang berpadu dengan awan gelap yang menghasilkan kilatan petir yang menyambar ke sana kemari. Banyak warga yang ketakutan. Nampaknya bumi sedang mengamuk. Maka Batara Guru pun langsung turun dari singgasananya dan lantas memohon doa kepada Sang Patatoe agar kembali menenangkan bumi. Nampaknya doa Batara Guru didengar oleh Sang Patatoe.
maka bumi pun kembali tenang secara perlahan-lahan. Ketika malam hari tiba, maka muncullah sebuah perahu emas dari tengah lautan. Bersamanya terdapat pula perahu kecil yang mengiringinya. Para warga langsung berkumpul untuk menyambut perahu-perahu tersebut. Tak lupa pula Batara Guru, Nilik Timo, serta Batara Latu ikut serta dalam rombongan tersebut. Akhirnya ketika matahari mulai terbit, maka upacara tersebut pun resmi selesai. Sebagai penutup, kegiatan diakhiri dengan makan bersama. Nampak Batara Guru beserta para pembesar istana duduk bersama dengan para warga lainnya untuk menyantap hidangan yang telah tersedia. Sebelum makan, Batara Guru memastikan terlebih dahulu apakah semua warganya sudah mendapatkan makanan atau belum. Apabila semuanya sudah kebagian, barulah Batara Guru mulai menyantap makanannya. Tak lupa, Batara Guru mencuci kedua tangannya yang diikuti oleh semua warganya. Ada kebiasaan unik di sini, di mana para warga hanya boleh mulai makan apabila Batara Guru telah mulai makan juga. Apabila Batara Guru telah selesai makan, maka para warga juga harus berhenti makan saat itu juga. Ini adalah salah satu bentuk sopan santun yang sudah tertanam dalam diri masyarakat Aliluwu. Maka Batara Guru pun mulai makan, dan sengaja Batara Guru makan agak lama, agak pelan-pelan, supaya para warganya punya cukup waktu untuk menghabiskan semua makanannya. Sungguh harmoni yang sangat indah di kerajaan Aliluwu ini. Raja dan warganya makan bersama-sama di pagi hari, di pinggir pantai, sambil menyaksikan matahari yang mulai terbit menampakkan sinarnya. Sebuah kekompakan dari raja, bawahan, dan rakyatnya. Semuanya duduk bersama menikmati hidangan yang sama, dalam hangatnya sinar mentari pagi. Setelah selesai makan, Batara Guru pun kemudian menyatakan bahwa upacara penyambutan perahu manurung ini telah berakhir. Meski demikian, para warga masih tetap harus stay di tempat, karena akan ada upacara berikutnya, yang sebenarnya tak kalah pentingnya. Upacara tersebut adalah upacara untuk melepaskan Batara Latu, untuk kemudian pergi berlayar menuju ke Tomputika, dan menjemput sendiri permaisurinya. Sesuai dengan jadwal, upacara pelepasan Batara Latu ini akan digelar selama 5 hari ke depan. Dan para warga pun nampak masih sangat antusias untuk mengikuti rangkaian acara tersebut. Lantas, bagaimanakah tanggapan Batara Latu sendiri? Apakah dia memang setuju dan mau pergi menjalankan tugas ini? Ataukah mungkin Batara Latu sendiri sudah punya orang yang dia cintai di kerajaan Aliluwu ini? Well, akan kita lanjutkan dan akan kita bahas di episode berikutnya.